Assalamualaikum warahmahtullahi wabarakatuh. Ketemu meneh ning channel HND. Iki asine ketemu meneh. Iki lanjutannya sing wingi, sing masalah jadi ahli CVT atau service CVT. Nah, sekarang itu bukan ahli CVT lagi, tapi ahli kirian. Nah, aslinya podo aja sih. Ngomong kirian CVT podo ya, tapi ini karena ranahnya beda. Ini ranahnya ke performa. Jadi biar kirian kamu itu lebih bertenaga, lebih racing lah katanya. Racing look, racing look. Rasa racing. Jadi jangan banyak bacot, langsung simak video berikut ini. Ini hanya profesional guys ini. Beda di protal lain. Sesuai lodo bautnya. Tidak apa-apa lah. Yang penting kalian nanti pinter. Oke. Sekarang kita bongkar bagian depan dulu, yaitu shocknya sama, yaitu 22 dan 19. Belakang juga dicekeli, iso dicekeli. Soalnya leka cekeli kok munyer karena dewe. Nah, wis sip. Bagian depan dicoplok-coplok. Gimana? Gak nyampe 2 menit bongkar. Hah, sombong amat. Intinya kalau kirian itu semua harus bersih dulu, harus ready, gak ada yang kocak, gak ada yang ngerembes, baru main kirian. Padahal wong fitness, kalau wong fitness itu lek pas loro tipes, ojo fitness tambah bosok awakmu ku, tambah loro yo. Nah lek sik loro ku warasno sik lorone baru fitness. Nah podo sepeda lorone ku warasno sik koyo bocore, kocake, vibele sing ate pedot iku marino sik baru main kirian. Ngerti maksudnya? Oke, lanjut. Sekarang kirian wis kabeh tak anggap iki wis penak. Roller kan ki abot, ganti sing enteng. Contohe iki wis aja ngomong merek wis. Wake merek roller iki. Di roller iku sing entengan. Ki iso bandingno wis aja ditimbang wis kesuwen. Nah, ini kandungan besinya lebih banyak ini daripada ini. Ini itu 15 gram. Ini 13 gram. Ya gak ado bedone. Aja ado-ado. Engko lek ado-ado engko pedamu gereng. Mudun sementing itu bawah dapat, atas dapat nanti. Maksudnya top speed dapat, power bawah dapat. Engko lek ngisore dapat, dhuwure gak entuk. Powernya gede ngisor. Dhuwure cuma mlaku 50 lah padha ae ya mu disalip Supra engko pedae. Nah, lek ngene iki ngisor dhuwur dapat. Jadi hanya turun 2 gram. Ya maksimal 3 gram lah. Jadi yang lama kita lepas dulu. Kita langsung wis pasang wis. Kalau untuk roller itu pokok cocok dan turun gramnya sudah masuk ranah kirian, ranah racing, ranah balap. Sih balap sih. Yo kak balap-balap nemen lek balap sing tenan itu diganti kabeh. Tapi kan harian dan hemat. Yo kak pelajar bisa, lek pelajar itu kenemenan kok. Ngasak-ngasak sembarang sing bekas-bekas. Tadi lagi enggak, itu anyar. Pasang. Dan cara masang rollernya ya sama arahnya itu bagian yang lebar ini ke arah berlawanan jarum jam. Pasang gini, pasang dulu semua. Setelah itu ininya pasang. Oh, jangan dipasang dulu. Ini kalau bisa dilosin dulu, ada yang dibobot. Tujuannya itu kalau kirian itu biar roller ini naiknya bisa lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi top speed bisa nambah. Jadi gitu. Ini dicowak dulu. Yang dicowak itu sebelah sini. Ujungnya ini biasanya dibatasi sampai sini doang. Ini rollernya dibatasi sampai sini doang. Tapi kalau ini pas dicowak, ini kan sudah cowakan. Nah, itu roller bisa lebih lagi naik ke atas gini. Nah, roller kalau bisa lebih lagi naik ke atas, itu nanti ini akan lebih nyempit. Jadi itu gini, ibaratkan. Nah, kalau roller kalau lebih ke atas, itu dorongnya bakal lebih nyempit lagi, lebih ke sini. Kalau standarnya itu sampai sini tok. Standarnya itu dibatasi sampai sini. Nah, kalau rollernya itu bisa dilosin atau dibubut bagian yang saya tadi maksud, itu bisa lebih ke dalam lagi, otomatis vibel lebih keluar dan top speed akan lebih mantap. Dan untuk bagian berikutnya itu setelah dipasang, bagian sini ini dipasang dulu. Ada ring Mio itu kayak gini, Mio karbu ini namanya. Itu taruh sini, taruh depannya. Dan untuk bagian sini ini yang paling banyak menguras pikiran, bagian
ada yang harus pakai kampasnya NMAX, ada yang harus pakai bearing seater. Wes sembarang wes. Jadi langsung kita bahas satu persatu. Kita langsung buka bagian pulinya pakai alat ini. Setelah kebuka, solali cekali mencelat raimu, bonyok raimu. Nah, bagian sini ini kan sudah diservis. Itu tinggal kalau beli bearing seater tuh macam-macam, ada yang 100.000, ada yang 50.000. Mending bearing seater bikin sendiri, yaitu dari peloran. Nah, pelorannya itu ini kayak gini. Pelorannya tuh kayak gini. Dan pelorannya taruh sini. Ini pengganti bearing seater. Taruh di pinggir. Nah, kok kurangan ya? Oh, gini. Nah, taruh di pinggir gini. Setelah itu pemasangannya jangan kebalik. Yang ada besinya itu menghadap ke bagian ini pelorannya. Cocok ngene. Lek ngene nanti pelorannya ini nggak lancar muternya. Nah, kalau gini istimewa. Tujuannya apa? Biar V-belt itu bergeraknya nggak terlalu berat. Jadi dilancarkan dengan bearing seater ini. Jadi V-belt itu bergeraknya nggak terlalu berat, nggak terlalu ditekan sama ini. Soalnya dilancarkan dengan bearing seater ini. Alhasil nanti V-belt jadi tahan lebih lama. Karena kirian kan seneng ngeber-ngeber biasanya. Oh iya, ini masalah kampas. Untuk Honda, kampasnya itu sudah dipikirkan sedemikian rupa biar dia napak ke bagian mangkoknya ini 100%. Nah, kalau punya NMAX itu kan lebih lebar. Tapi pada kenyataannya itu kalau dipasang itu yang kemakan ya cuma segini aja. Berarti Honda lebih efisien. Nah, kalau udah efisien ngapain diganti? Kalian bersyukur aja untuk kantong-kantong yang pas-pasan, nggak perlu ganti yang NMAX. Standarnya udah cukup. Jadi kalau mau ganti per CVT kayak gini, itu diganti dengan per yang lebih lebar, lebih panjang, itu sebenarnya naikin performa bawah. Jadi power bisa naik. Soalnya apa? V-belt lambat untuk ganti posisi karena tertekan oleh daya tekan ini. Dan ada juga yang ganti per dalam sini, yang isi 3 itu, per sentri, per ganda, itu diganti ke yang lebih lembek. Bisa pakai punya beat, tapi kalau saya sih nggak rekom. Soalnya kalau ganti pakai punya beat atau yang lebih lembek, apalagi yang lebih keras. Kalau yang lebih keras malah gak dang-dang nyentuh, malah lemot pedamu. Nah, kalau yang lembek malah kayak cenderung nggak ada netralnya, dan itu akan bisa merusak bagian kampas ini. Justru kampas ini akan cenderung lebih cepat gosong atau cepat habis. Jadi mending kalau mau racing atau kirian harian yang standar dipakai aja, gak usah diganti-ganti. Itu selain itu kan bisa menghemat kantongmu, jadi gak terlalu boros. Nah, wes yuk kita pasang. Dan kalau kalian ganti yang lebih berat ini, efeknya nanti ke V-belt lebih trapas, lebih cepat pedot. Jadi mending sing standar aja wis. Ya sing jadiku mau wis cukup ganti roller, terus kayak ono ringki, terus full limit rollernya dilepas, di borcun bisa, atau kalian kalau nggak tahu bawa ke bengkel, tolong iki papasno omah rollering ono, gak usah bubut-bubut sampai kene-kene itu terlalu ekstrim, nanti daya tahan V-beltnya beda nanti. Jadi kalau untuk kirian harian yang aman dan maksimal ya nggak maksimal banget sih, yang penting kerasa bedanya, itu cukup dengan cara yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, sekarang kita rakit. Iki suwi-suwi entek iki tenggorokan ini kering, soalnya kakean ngomel lah mau. Enak. Terus kita pasang sekarang dan gak kebengen. Jangan lupa masang bautnya itu yang rata di bagian bawah. Selesai, langsung kita pasang V-beltnya. V-beltnya kalau dibolak-balik sebenarnya nggak apa-apa kalau punya Honda.
kecuali Yamaha. Kalau Yamaha kan ada tanda panahnya. Nah, setelah dikasih bearing atau model pelor yang tadi yang bulat-bulat itu, penarikan V-bel jadi lebih mudah. Nah, itu tandanya kalau nanti kalau V-bel ini bekerja, itu dia akan bekerja lebih ringan. Jadi V-bel akan cenderung lebih kuat. Nih, ringnya jangan lupa dipasang. Kalau aku nyebutnya sih itu ring balap. Kita hidupin dulu. Sudah dirakit dan ini sudah kenceng. Nah, kalau udah kenceng nih berarti oke, nggak kendor. Kirian itu efeknya apa? Mungkin kalian sedikit banyak bertanya. Kalau motor standar dikasih kirian itu mungkin lebih tenaganya nambah, terus atasnya juga insya Allah nambah. Ya nggak, meskipun nggak banyak-banyak lah, kan mainnya kan nggak terlalu ekstrim. Tapi efeknya tanpa kalian sadari bahan bakar akan tambah boros, karena bukan mungkin ya, ini pasti. Soalnya RPM-nya tuh otomatis lebih naik. Jadi buat kalian yang main kirian ngerasa tambah boros bahan bakar itu wajar. Meskipun mesin nggak diapa-apain, boros tuh wajar. Soalnya kalian ngejar power dan top speed. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat dan kalian nggak bertanya-tanya lagi kirian itu minus-minusnya di mana. Ya nggak ada minusnya sih. Pokok kalian garapnya itu open, ngersiinnya itu telaten, jadi nggak asal-asal nyemprot, nggak asal-asal bersihin pakai bensin. Nah, bersihin pakai bensin pun harus dilihat-lihat. Kalau ada seal di bagian sini, bagian siwit itu jangan terlalu sering disemprot bensin, soalnya itu akan membuat seal kalian mudah bocor. Oke, sudah ngerti? Jadi jangan lupa like dan subscribe video dari HND. Semoga bermanfaat. See you next video.